pengenalan materinya pada bab ini tentang hubungan antara sains dan filsafat. Yang pertama itu, banyak orang yang datang mengklaim bahwa sains adalah satu-satunya jalan menuju pengetahuan manusia. Bahwa itu adalah satu-satunya cara pengungkapan yang otentik dari ilmu. Nah, dalam hal ini mencakup untuk mengetahui, mengukur, menghitung, atau menyatakan hal-hal dalam bentuk kuantitatif. Kemudian muncul pertanyaan, dapatkah sains menyelamatkan kita? Nah, pertanyaan ini dijawab setuju oleh beberapa orang, beberapa ilmuwan, dan sejumlah besar anak muda yang memiliki dalam spesialisasi dalam satu bidang atau bidang sains dan mengklaim bahwa tidak ada yang layak dipertimbangkan selain metode ilmiah yang tidak memiliki batasan apapun. Yang kedua yaitu ada banyak serangan terhadap sains atau terhadap yang kadang-kadang disebut saintisme. Frasa seperti the superstition of science atau tahayul sains yang kadang-kadang terlihat, dan kritik-kritik ini muncul dalam buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan yang sama baiknya dengan yang ditulis oleh para filsuf, pemuka agama, dan lain-lain. Banyak yang bisa diperoleh dan sedikit yang akan hilang dengan menghadapi kritik-kritik ini secara terus terang. Kritik lebih sering dibuat terhadap interpretasi dan filsafat dari saintis lebih dari fakta-fakta yang diobservasi. Nah, ini beberapa poin yang akan dibahas dalam sains dan filsafat. Yang pertama ini adalah nilai dan pencapaian dari sains. Yang kedua adalah keterbatasan metode ilmiah. Yang ketiga adalah hubungan filsafat dengan sains. Yang keempat adalah perjanjian antara filsafat dan sains. Yang kelima adalah perbedaan di antara filsafat dan sains. Yang terakhir adalah tugas dari filsafat. Nah, yang pertama adalah nilai dan pencapaian dari sains. Kemajuan dalam teori umum yang berhubungan dengan materi, ruang, waktu, evolusi, dan kenaikan telah memberi kita pandangan yang baru tentang dunia. Kita telah membahas pada beberapa di antaranya secara singkat dalam bab sebelumnya, yaitu kemajuan dalam beberapa teori di antaranya berhubungan dengan materi, ruang, waktu, evolusi, dan sejenisnya telah memberi kita pandangan baru tentang dunia. Penerapan praktis dari pengetahuan ilmiah dalam bentuk teknologi dan proses mekanis menyentuh kehidupan sehari-hari pada titik yang tak terhitung banyaknya. Tidak ada bidang kehidupan yang metode ilmiahnya tidak dapat menghasilkan beberapa informasi. Sains telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan dan waktu dengan metode komunikasi, perjalanan, dan transportasi yang cepat. Suara manusia sekarang dapat membuat kontak dengan orang-orang pada jarak yang mungkin dianggap tak terbayangkan. Beberapa dekade yang lalu, pengetahuan ilmiah bertanggung jawab untuk perkembangan zaman kekuasaan modern, untuk sumber pasokan makanan baru, dan perluasan produksi pertanian, untuk kemajuan dalam pengobatan dan pengendalian banyak penyakit. Kita telah dibebaskan dari banyak ketakutan dan bahaya kuno terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Karena kita telah menguasai banyak musuh tradisional seperti dingin, panas, kegelapan, dan badai bukanlah halangan seperti dulu. Pemahaman kita tentang proses tubuh sendiri serta dunia tempat hidup telah sangat meningkat. Melalui bantuan ilmu-ilmu tertentu, kita dapat diperingatkan sebelumnya tentang peristiwa-peristiwa sehingga dapat membuat prediksi di banyak bidang kehidupan. Kita dapat mengamati kecenderungan-kecenderungan yang sebaliknya akan luput dari pengamatan. Penerapan metode dari sains untuk masalah-masalah hubungan sosial dan perilaku manusia memberikan harapan baru bahwa akan dapat menangani beberapa masalah yang membingungkan dari peradaban modern secara lebih memadai. Selain keuntungan dan pencapaian praktis ini, sains membantu memuaskan keingintahuan yang tidak tertarik dalam pencarian kebenaran.
kadang-kadang juga memberikan imajinasi kontemplatif dengan pemandangan wawasan baru dan objek dengan pesona estetika yang luar biasa. Nah, kontemplatif sendiri ini adalah renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Secara keseluruhan, para ilmuwan telah melakukan pekerjaan mereka dengan begitu teliti dan akurat, sehingga hari ini ada anggapan kuat yang mendukung gagasan ditetapkan atas nama sains, sehingga sains dapat menjelaskan segalanya dan hampir melakukan semua hal. Tetapi fakta bahwa metode ilmiah sangat berharga dan memiliki begitu banyak presentasi kemungkinan akan membutakan terhadap kemungkinan kesalahan tertentu, di mana baik ilmuwan maupun masyarakat umum cenderung jatuh di semua lapisan masyarakat dengan mudah mengembangkan titik buta. Ini benar spesialis. Bahkan seorang peneliti yang sangat berhati-hati ketika menyelesaikan penelitiannya kadang-kadang akan membuat klaim yang tidak beralasan oleh fakta-fakta yang ditemukan. Nah, mari kita pertimbangkan beberapa hal yang akan membantu menghindari dari kesalahpahaman. Nah, poin yang kedua adalah keterbatasan dari metode ilmiah. Dalam pembahasan pada bagian ini, sains dan metode ilmiah dalam pengertian yang lebih terbatas, karena istilah-istilah tersebut digunakan oleh sebagian besar ilmuwan dalam ilmu alam, di mana metode-metodenya benar-benar empiris dan objektif, dan tujuannya adalah untuk menafsirkan dunia dalam istilah kuantitatif atau matematis. Jika seseorang membaca secara luas dalam literatur ilmu pengetahuan, banyak pertanyaan yang akan muncul di bawahnya. Misalnya, why are there the seven psychologies? Masing-masing mengklaim sebagai pendekatan yang valid dan memiliki kebenaran. Apakah faktor dominan dalam perilaku manusia dan kemajuan sosial? Apa faktor geografis atau keturunan, atau salah satu dari berbagai dorongan psikologis, atau difusi budaya, atau faktor ekonomi, hanya untuk menyebutkan beberapa dari jawabannya. Bukti dan klaim yang saling bertentangan dan membingungkan. Nah, sehingga ada beberapa prinsip yang akan membantu untuk menunjukkan beberapa keterbatasan sains dan metode ilmiah. Nah, berikut adalah saran-saran yang harus dipertimbangkan pada sains dan metode ilmiah. Yang pertama adalah dalam penelitian ilmiah hanya dapat menemukan apa yang dapat ditemukan oleh metode dan instrumen. Kalian hanya dapat menentukan apa yang dapat ditemukan dengan teknik yang digunakan tanpa begitu jelas, sehingga orang bertanya-tanya mengapa begitu sering diabaikan jika menggunakan metode objektif. Jika melanjutkan berdasarkan postulat fisika dan kimia. Jika Anda berhubungan dengan teman Anda melalui telepon, Anda mendengar suaranya. Anda mendapatkan apa yang ditransmisikan oleh instrumen. Dan tidak lebih, jika Anda menyelidiki suatu objek dengan sepasang timbangan, Anda akan mendapatkan oleh instrumen dan metode. Nah, di sini diilustrasikan oleh Sir Arthur S. Eddington tentang gajah yang sangat terkenal. Jika seorang siswa menemukan ungkapan seekor gajah meluncur menuruni bukit berumput dalam sebuah masalah dalam fisika, nah, dia tahu bahwa dia tidak perlu terlalu memperhatikan bentuk dan ekspresi dari gajah tersebut. Ketika dia menemukan bahwa gajah itu berbobot 2 ton, gagasan tentang gajah hilang dari pandangan dan menggantikannya dengan massa 2 ton. Ketika kemiringan bukit diketahui 6. Stop dulu. Ya, Pak.
Gajah terus. Baik, Prof, saya lanjutkan. Nah, ilustrasi dari Sir Arthur S. Eddington tentang gajah sangat terkenal. Jika seorang siswa menemukan ungkapan seekor gajah meluncur menuruni bukit berumput dalam sebuah masalah dalam fisika, dia tahu bahwa dia tidak perlu terlalu memperhatikan bentuk dari ekspresi. Ketika dia menemukan bahwa gajah tersebut berbobot 2 ton, gagasan tentang gajah hilang dari pandangan dan menggantikannya dengan massa 2 ton. Ketika kemiringan bukit diketahui 60 derajat, larang bukit itu dilupakan dan sebagai gantinya siswa memikirkan sudut kemiringan 60 derajat. Bukit rumput digantikan oleh koefisien gesekan. Demikian pula untuk data lain dari masalah lainnya. Nah, dari sini Eddington menekankan pandangan bahwa materi pelajaran sains terdiri dari pembacaan penunjuk dan indikasi serupa bahwa ketika menyatakan sifat-sifat benda dalam fisika, kuantitas akan menunjukkan respon berbagai alat ukur terhadap tubuh, tidak lebih. Ini ada apa? Keep the following suggestion in mind when considering science and scientific method. Yang pertama ini in scientific research, you can find only that which your method and your instrument are capable of finding. Maksudnya apa itu? Dalam penelitian ilmiah itu hanya dapat menemukan apa yang dapat ditemukan oleh metode dan instrumen. Prof. Your instrument are capable of finding, itu instrumen ini dapat mengukur apa yang harusnya diukur, ya. Ya, ya, Prof. Di sini sedangkan dalam scientific research you can find only that with your method. Tambahi and your instrument tadi itu. Terus you can discover only that it is discoverable with the technique which you use. Maksudnya apa itu? Kita hanya dapat menemukan apa yang ditemukan dengan teknik yang digunakan. Nah, ini mestinya Anda bahas itu. Ya, ada satu ya, ada nomor 2, terus ada nomor 3, ini nggak harus bahas ya dalam masalah ini. Ini enggak rupanya Anda. Nomor 1 mana? Enggak ada. Nah ini ya, diberi angka nomor 1. 1 scientific research you can find only, itu nomor 1 ya. Ya, ini nomor 1, Prof. Ada gajah segala tadi itu sudah ya. Iya, terus itu ilustrasinya. Nomor 2 apa? Ini, Prof. Scientific classification. Jadi klasifikasi sains memberikan nilai yang informatif tetapi tidak termasuk dalam subjek klasifikasi. Classification give valuable information, but it doesn't include everything in the subject classified. Maksudnya apa? Jadi kita harus klasifikasi itu adalah salah satu dasar yang menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah. Kita tidak akan tahu apa itu sampai kita mengklasifikasikan atau meletakkan maksud dari konteks tersebut jika kita tidak menganalisis dan mengklasifikasikan. Mengklasifikasi itu tergantung pada apa? Anda mengklasifikasi, kita mengklasifikasi ini tergantung pada apa? Dari konteksnya, Prof. Tergantung pada
tujuan kita. Ya, Iya. tujuan kita menjelaskan tentang limitation of Chinese thought tadi itu. Ya. Iya. Terus nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Ya, kita Ada kualitas keseluruhan yang tidak dapat ditemui bagian-bagiannya. Oh, Their qualities in wholes are not discoverable in the part. Ya, nomor 3 itu dia quality in whole they are not discoverable in the past. Maksudnya apa? Yaitu ada kualitas dalam keseluruhan yang tidak dapat ditemui bagian-bagiannya. Maksudnya adalah jika menganalisis suatu objek, elemen-elemennya atau unit-unit sederhananya tidak lebih nyata daripada objek atau peristiwa yang dimulai. Nah, metode ilmiah itu bersangkutan dengan penguraian objek menjadi elemen-elemen penyusunnya. Terus yang keempat apa? Yang keempat itu there might be many interpretation of a thing, a person, or an event, each of which is true so far as it goes. Ada banyak interpretasi tentang sesuatu, seseorang, atau suatu peristiwa masing-masing sejauh ini benar. Terus yang kelima apa? Yang kelima itu when we consider anything that is in process of development, we find the later stage as real as the earlier stage, and they probably tell us more about the nature of the process. Jadi ketika kita mempertimbangkan apapun yang ada dalam proses perkembangan, kita menemukan tahap selanjutnya. Sama seperti nyatanya dengan tahap sebelumnya. Jadi antara tahap sebelumnya dan selanjutnya itu saling berhubungan dan memberi pengetahuan tentang proses. Prof. Terus yang keenam apa? Yang keenam adalah the science are dependent upon man's sense organ and upon his general mental equipment. Sains bergantung pada organ indera manusia dan pada peralatan mental umumnya. Maksudnya di sini sains dapat meningkatkan jangkauan indera manusia ke berbagai menambah apa? Kemampuan mengindra manusia. Di sini dijelaskan teleskop dan mikroskop. Mikroskop dan lain sebagainya, ya kan? Iya. Untuk membantu indera mana itu? Indera mata, ya. Iya. Mata dan sebagainya. Tapi ya, that we cannot provide him with new ones nor change their nature. Ya. Terus nomor berapa ini? Nomor 7, Prof. Nomor 7 gimana? Oh, sudah habis, Prof. Nomor 7 masuk aja nomor 7. Sampai 6, Prof. Ya, mau nambah. Makanya di nomor ini ya.
Oke. Summary 1, 2, 3 atau A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ini sudah saya nomori, Prof. Tapi nomornya di sini samar. Ya, sekarang hubungan antara Filosofi dan sains. Filsafat. Filsafat dan sains. ya. Saya lanjut. Filosofi ke sains. Hubungannya apa? Filsafat dengan sains. Nah, jadi di sini ada pemisahan tentang sifat dan tugas filsafat. Para ilmuwan tidak setuju tentang sifat dan batasan dari ilmu. Para filsuf tidak setuju mengenai metode dan tugas-tugas filsafat. Misalnya dalam arti yang sangat luas, sains dapat diartikan sebagai kumpulan fakta yang terklasifikasi dan sistematis di beberapa bidang tertentu. Dengan demikian, istilah itu berarti pengetahuan yang telah diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, klasifikasi, dan ilmu analisis yang bertujuan untuk objektif dan untuk menghilangkan unsur pribadi atau manusia sejauh mungkin. Tujuan sains adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang fakta-fakta, hukum, dan proses alam. Saya mau tanya, kita banyak bicara tentang filosofi itu. Filosofi itu sebenarnya tugasnya apa? Dan apa pengaruhnya terhadap sains mitos? Coba. Bagaimana, Prof? Bisa diulangi soalnya putus-putus. Filsafat itu tugasnya apa sebetulnya? Filsafat itu tugasnya apa? Kalau di sini, di hubungan filsafat dengan sains itu dijelaskan bahwa filsafat itu studi metafisik realitas, metode, dan hasil sains. Bahwa realisme baru dibangun dengan cara mereka. Filsafat itu suatu metode melatih ya untuk berpikir kritis dan kreatif ya. Iya. Filsafat. Hubungannya apa dengan metode saintifik? Hubungannya apa filsafat dengan metode saintifik? Metode saintifik itu metode apa, Pak? Metode ilmiah itu loh. Iya, Ya. metode ilmiah. Ya mulai SD sudah diajarkan, mulai kelas 6, mulai SMP. Ya. Tahu Anda metode ilmiah itu isinya apa? Oh, Prof. Yang mengamati, mencoba itu, Prof. Pernah dengar Anda metode ilmiah? Mulai SD kan. Apa? Yang mengamati, mencoba, mengamati, menanya, mencoba, menganalisis itu, Prof. 5M. 5M. Yang keras gitu loh. 5M. 5M. M1 apa? Mengamati. M2 apa? Menanya. Menanya. M3 apa? Mencoba. Terus? M4 itu menganalisis. M5 itu menyimpulkan atau mengkomunikasikan. Ya. Terus.
Nah, jadi di sini filsafat itu adalah ilmu yang berurusan dengan metodologis atau dengan analisis logis dari bahasa dan makna. Filsafat dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tugas utamanya analisis kritis, asumsi, dan konsep ilmu dan mungkin sistematisasi atau organisasi pengetahuan. Dari sudut pandang yang lebih luas, filsafat mencoba untuk mengintegrasikan pengetahuan manusia dari berbagai bidang pengalaman manusia dan untuk mengemukakan pandangan yang komprehensif tentang alam semesta dan kehidupan dan maknanya. Interpretasi bidang filsafat ini tidak mengesampingkan fungsi analisis kritis yang disebutkan di atas atau membatasi filsafat pada satu materi pelajaran menggunakan istilah filsafat dalam pengertian yang lebih luas. Ada beberapa poin kesepakatan antara filsafat dan sains. Ini poin yang ketiga, yaitu perjanjian antara filsafat dan sains. Ada beberapa poin kesepakatan antara filsafat dan sains. Selama beberapa abad terakhir, filsafat telah berkembang dalam hubungan erat dengan sains. Banyak filsuf terkemuka telah memberikan kontribusi penting dalam sains. Misalnya, Leibniz berbagi dalam penemuan kalkulus diferensial. Kontribusi dari Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell untuk teori matematika yang terkenal. Baik filsafat dan sains menggunakan metode berpikir reflektif dalam upaya mereka untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritis, berpikiran terbuka, dan perhatian yang tidak memihak untuk kebenaran. Filsafat dan sains tertarik pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Nah ini, Sabrau, nanti dulu. Ke atas itu. Ini, Prof. Nah, kontribusinya Alfred North Whitehead itu apa? Sama Bertrand Russell. Teori matematika yang terkenal, Prof. Baik filsafat dan sains menggunakan metode berpikir refleksif. Jadi berpikir secara filsafat itu sebetulnya berpikir secara reflektif, iya tak? Iya. Terus upaya mereka, jadi para filsuf itu untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan ini juga menggunakan cara berpikir refleksif itu, ya kan? Nah, terus keduanya menunjukkan sikap kritis, berpikiran terbuka, dan apa itu dengan perhatian yang tidak memihak untuk kebenaran. Maksudnya apa kalimat ini? Coba jelaskan. Jadi filsafat dan sains itu berpikir reflektif. Jadi mereka kedua ilmu ini berpikiran terbuka dan perhatian. Jadi sesuai dengan tadi kan kalau sains dan filsafat kan sama-sama memiliki metode-metode yang terorganisir dan sistematis. Ambil piringnya tawa. Sampai. Apa ini? Ada suara ini apa? Halo. Halo, Prof. Suara apa itu? Bukan dari saya, Prof. Terus. Ini. Filsafat mengambil sedikit demi sedikit pengetahuan yang diberikan oleh berbagai ilmu dan mengatur materi ini menjadi pandangan hidup dan dunia yang lebih lengkap dan terintegrasi.
Dalam hubungan ini, kemajuan ilmu membuat filsafat diperlukan. Sejak penemuan fakta baru dan hubungan kapal memaksa manusia untuk merevisi interpretasi yang tidak hanya dalam sains, tetapi juga sebagian besar bidang lain. Misalnya, penerimaan konsep evolusi memaksa manusia untuk merevisi pemikiran mereka di hampir semua bidang pengetahuan. Kontribusi lebih lanjut dari filsafat untuk ilmu pengetahuan adalah kritik oleh filsafat dari asumsi dan postulat ilmu, serta analisis kritis dari banyak istilah yang digunakan. Poin selanjutnya adalah perbedaan di antara filsafat dan sains. Pertentangan antara filsafat dan sains merupakan kecenderungan atau titik-titik penekanan, bukan perbedaan mutlak. Sains yang berurusan dengan bidang-bidang yang terbatas, sedangkan filsafat berusaha untuk menangani keseluruhannya. Filsafat dengan inklusif daripada eksklusif yang mencoba untuk memasukkan apa yang umum untuk semua bidang dan pengalaman manusia secara umum. Filsafat mencoba untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang hal-hal, sedangkan sains ini lebih analitik dan deskriptif dalam pendekatannya. Filsafat lebih sintetis atau sinoptik, berurusan dengan sifat-sifat dan kualitas alam dan kehidupan secara keseluruhan. Nah, sains mencoba menganalisis keseluruhan menjadi elemen-elemen penyusunnya atau organisme menjadi organ-organ. Filsafat mencoba menggabungkan hal-hal dalam sintesis interpretatif dan mencari makna total dari hal-hal tersebut. Sains cenderung menghilangkan faktor pribadi dan mengabaikan nilai-nilai dalam dorongannya untuk objektivitas, sedangkan filsafat tertarik pada kepribadian, nilai-nilai, dan semua bidang pengalaman. Selanjutnya, sains tertarik pada sifat segala sesuatu sebagaimana adanya. Filsafat tidak hanya tertarik pada aspek nyata, tetapi juga dalam kemungkinan ideal hal-hal dan dalam nilai dan maknanya. Untuk mengamati alam, untuk membangun sarana, dan untuk mengontrol proses adalah tujuan sains. Sedangkan untuk mengkritik, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan tujuan adalah bagian dari tugas filsafat. Baik sains maupun filsafat sama-sama tertarik pada penjelasan dan makna hal-hal. Namun dalam sains, penekanannya lebih pada deskripsi hukum fenomena dan pada hubungan sebab akibat. Sedangkan filsafat ini tertarik pada mengapa dan juga bagaimana dalam pertanyaan tujuan dan dalam hubungan antara fakta-fakta tertentu dan skema yang lebih besar dari hal-hal tersebut. Sains menggunakan pengamatan eksperimen, filsafat, temuan-temuan dari sains dengan klaim agama, moral, dan seni. Nah, dalam diskusi tentang fakta, motif, dan niat yang dilakukan oleh John McMurray mengatakan, rekonsiliasi niat, harmonisasi kehendak, dan bukan hanya motif adalah kondisi dasar dari setiap tatanan sosial yang memuaskan. Kemungkinannya dalam batasan-batasan ditunjuk oleh fakta komunitas manusia dan oleh keterampilan khusus yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu dalam menengahi antara orang-orang yang kehendaknya tercapai bermusuhan atau membawa rekonsiliasi. Nah, pasti terlibat dalam jenis pengetahuan tentang kesengajaan tindakan manusia yang memberikan dasar bagi suatu bentuk refleksi sistematis lengkap. Setidaknya dapat mencapai satu negatif kesimpulan yang tampaknya tak terbantahkan dan peristiwa-peristiwa apa dalam generasi kita sendiri yang semakin memaksa perhatian. Jika tidak ada pengetahuan tentang hal-hal yang disengaja, pengetahuan ilmu adalah satu-satunya bentuk pengetahuan yang mungkin untuk kita, maka semua kehidupan manusia harus menjadi kesempatan. Untuk pengetahuan ilmiah sendiri, ini sebagai pengetahuan yang instrumental, memiliki efek meningkatkan hampir tanpa batas kekuatan kita untuk mewujudkan. Tetapi, apakah itu digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk,
untuk konstruksi atau kehancuran, untuk menambah kebahagiaan atau menambah kesengsaraan, tergantung pada karakter niat yang dilayaninya. Rasionalis ekstrim yang menekankan akal sebagai faktor penting atau sentral dalam pengetahuan akan membuat pemisahan yang lebih lengkap antara sains dan filsafat. Rasionalis ekstrim mungkin ingin membatasi istilah sains pada deskripsi data persepsi indera. Di sisi lain, percaya bahwa filsafat melalui akal budi mampu menemukan pengetahuan yang tak terbantahkan selain dari pengalaman indrawi. Perbedaan antara sains dan filsafat adalah besar perbedaan derajat dan penekanan. Dalam semua pemikiran yang serius, proses analisis dan sintesis digabungkan. Banyak ilmuwan, juga para filsuf khusus dan memperoleh ilmu satu sama lain. Itu perbedaan utama dari sains dan filosofi itu apa? Kalau dari sains sendiri itu kan sesuatu yang dapat diamati oleh indera, sedangkan filsafat itu tidak hanya sesuatu yang dapat diamati oleh indera, tapi juga didasarkan pada pengalaman-pengalaman atau interpretasi. Nah, baik. Terus. Tugas dari filsafat. Ada banyak pendekatan untuk memahami dunia di mana kita hidup. Kemudian ada pendekatan sains yang telah dipertimbangkan, ada pendekatan agama yang menekankan cinta, kebenaran, penghormatan untuk apa yang lebih besar atau lebih baik dari seorang diri, dan keyakinan pada keramahan alam semesta. Ada wawasan seniman yang memperkaya hidup melalui pengalaman. Ada pandangan hidup dan dunia yang komprehensif yang dikemukakan oleh filsuf. Nah, ini tugas dari filsafat. Yang pertama adalah untuk mendapatkan gambaran dari keseluruhan filsafat, mencoba untuk menggabungkan hasil dari berbagai ilmu ke dalam beberapa jenis pandangan dunia yang konsisten. Filsuf ingin melihat kehidupan bukan dengan pandangan ilmuwan, tetapi dengan panorama yang mengakui totalitas hal-hal. Dalam bicara tentang filsafat spekulatif yang ia selami dari filsafat kritis, C. Debord mengatakan tujuannya untuk mengambil alih hasil-hasil dari berbagai ilmu sains, untuk menambah pengalaman religius dan etika umat manusia, dan kemudian merenungkan secara keseluruhan. Harapannya adalah dengan cara ini dapat mencapai beberapa kesimpulan umum tentang sifat alam semesta dan tentang posisi dan prospek kita di dalamnya. Yang kedua adalah menemukan makna dari nilai benda. Filsafat tertarik pada aspek kualitatif benda, terutama makna dan nilainya. Filsafat menolak untuk mengabaikan aspek otentik dari pengalaman manusia. Hidup memaksa kita untuk membuat pilihan dan bertindak atas dasar beberapa skala nilai. Nah, sedangkan filsafat ini berusaha merumuskan makna dan nilai ini dengan cara yang paling masuk akal. Yang ketiga, tugas dari filsafat adalah menganalisis dan mengkritik asumsi-asumsi dan konsep-konsep. Filsafat berusaha terus-menerus untuk menentukan kebenaran dengan memeriksa secara kritis asumsi-asumsi dan konsep-konsep sains. Humaniora pada kenyataannya dari semua bidang. Nah, sebenarnya itu simpulannya itu yaitu, ya. Ya, Prof. Simpulannya yang merupakan tugas itu. Ada 3 itu. Ya. Iya, Prof. Baik. Lanjutkan yang berikutnya. Ya, Baik, Prof. Kesalahan siapa?
Budela berikutnya ya. Iya, ini Pak. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Prabowo dan Pak Eko, serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan chapter lanjutan, yaitu chapter 8, dengan judul The World in Which Man Lives, atau dunia di mana manusia tinggal, dengan NIM 013. Langsung saja. Terkait yang pertama, bumi dan bola langit. Yang kedua, sifat materi. Kemudian ruang, waktu, dan relativitas. Yang keempat, relativitas. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dan tempatnya di dunia. Jadi setiap pencapaian ilmiah yang besar itu merupakan suatu momen penting dari cara kita menafsirkan dunia dan tentunya akan berdampak pada efek keyakinan baik secara filosofis maupun agama. Nah, pemikiran tentang bagaimana pandangan kita tentang sifat manusia dan dunia telah berubah sebagai hasil dari karya Kopernikus, Galileo, Newton, Darwin, dan Einstein. Nah, istilah universe di sini atau dunia ini mengacu pada totalitas keseluruhan sesuatu atau segala sesuatu yang ada di alam semesta. Istilah tersebut meliputi bumi, matahari, bintang, dan seluruh ruang dan waktu beserta isinya. Nah, istilah ini juga bisa digunakan dalam konteks bumi dan penghuninya. Jadi untuk istilah universe pada chapter ini bisa kita gunakan sebagai untuk pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan bumi dan bola langit. Berikut beberapa pemikiran filsuf tentang bumi. Jadi pemikiran awal orang Yunani berpendapat bahwa bumi itu bulat, bahkan hingga beberapa ratus tahun yang lalu, kebanyakan orang mengira bahwa bumi itu datar dan tidak bergerak. Di atas langit terdapat matahari, bulan, bintang, dengan surga di baliknya, dan di bawah bumi terdapat neraka dan api penyucian. Nah, salah satu filsuf yaitu Ptolemy pada tahun 40 Masehi menyatakan atau mengajarkan bahwa bumi adalah bola tetap dari pusat segala sesuatu, atau yang sering kita kenal sebagai pandangan geosentris, di mana bumi adalah pusat dari alam semesta. Kemudian, bumi juga dipandang sebagai salah satu di antara sejumlah planet yang berputar mengelilingi matahari, di mana matahari yang ada di sistem tata surya kita merupakan salah satu matahari dari beberapa matahari yang ada di alam semesta ini. Kemudian matahari kita ini pusatnya apa? Ayo, pusatnya apa? Matahari yang ada di galaksi kita itu pusat dari sistem tata surya kita, Prof. Jadi menurut pandangan Kopernikus itu setelah Ptolemy mengajarkan bahwa ada pandangan geosentris, kemudian ada pemikiran baru terkait pandangan heliosentris, di mana heliosentris atau matahari menjadi pusat tata surya di alam semesta ini, Prof. Jadi seperti itu. Kita galaksi Bima Sakti atau biasa kita sebut Milky Way.
Milky Way galaksi. Kenapa Prof. disebut Milky Way? Ah. Apa? Kenapa seperti Milky Way, Bu? Ini di PBA dijelaskan Iya, loh, Ibu. saya ya sempat Kalau ada dosennya, ya, dosennya Pak Eko. saya juga Iya. Iya. sebenarnya lupa-lupa ingat, tapi seingat saya waktu S1 dulu mengapa disebut Milky Way atau kalau bisa ditranslate sebagai jalan susu ya, kalau tidak salah itu Kabut seingat. susu. Oh iya, Kabut susu. kabut Bukan. susu. Bukan jalan susu. Kabut Iya. susu. Kabut susu karena Jalan susu. iya, karena Iya. ketika diamati dari dan Pak Eko, makanya disebut sebagai galaksi Milky Way. Anda pernah makan sandwich? Iya, Prof. Dari milk itu. Iya, Prof. Ya mungkin masuk ke betul juga. Gitu. Nggih. Jadi bungkar-bungkar itu dikucurkan bijian seperti ini. Ya. Iya, nggih. Iya, Prof. Saya mau bertanya ini hal yang penting. Berarti galaksi di alam semesta ini hanya satu, ya, yaitu galaksi Bima Sakti. Betul. Tidak, Prof. Tidak hanya ada satu galaksi, karena di luar galaksi kita juga terdapat galaksi lain. Yang saya ketahui itu berdasarkan penelitian yang sudah ditemukan itu ada salah satu galaksi yang bernama galaksi Andromeda. Jadi selain galaksi ya, di alam semesta ini ya ada berapa jumlah galaksi? Di alam semesta ini. Berdasarkan yang saya ketahui itu, Prof, yang sudah ditemukan itu ada 3. Tapi yang saya atau galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda, Prof. Nah, saya mau tanya ke Pak Eko, betul itu Pak Eko? Salah Bapak. Banyak sekali galaksi jagat raya ini, Bu. Jadi jumlah galaksi di jagat raya sangat banyak. Sangat banyak. Iya. Dan kita nggak bisa mendeteksi. Bisa mendeteksi. Kita sampai sekarang itu belum bisa mendeteksi berapa jumlah galaksi di alam semesta ini. Ya. Oleh karena itu, kalau ditanya berapa jumlahnya, memang nggak tercatat. Tergantung instrumen kita yang kita punyai. Betul. Ya. Ayo terus. Ya baik, Prof. Awas, ini agak susah di sini. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi Ya. bumi dipandang sebagai salah satu di antara sejumlah planet yang berputar mengelilingi matahari, yakni salah satu dari banyak matahari di alam semesta. Nah, beberapa saat kemudian manusia menemukan ternyata lebih banyak planet yang terdapat di sistem tata surya kita, dan bumi merupakan salah satu dari 9 planet yang berputar mengelilingi matahari. 8 planet, Bu, bukan 9. Ya, Pluto kan bukan mempengaruhi ya mungkin ini, iya Pak, mungkin ini waktu penulisan bukunya saat itu Pluto masih terhitung sebagai planet, jadi tertuliskan 9 planet seperti itu. Iya, apa? Itu termasuk bukan bulan itu termasuk apa? Pernah lihat bulan? Bulan. Bu. Oh, bulan. Ya. Bulan itu termasuk satelit alami bumi, Prof. Betul, Pak Eko itu. Iya, Pak. Satelit bumi.
Jadi bulan itu apa seindah warna yang kita lihat itu atau bagaimana bulan? Bulan itu Atasnya di wajahmu kulihat bulan gitu loh. Padahal itu jelek, padahal kalau dilihat langsung batu-batu. Biasanya orang laki-laki kalau jatuh cinta pada wanita kan begitu mengatakan. Bulan itu halus gitu. Adalah bergunung-gunung, berbatu-batu. berarti itu makna ini ya, Prof, makna konotasi, bukan makna sebenarnya, Prof. Jadi Bukan kalau kayak sebenarnya gitu. iya, kalau sebenarnya ketika kita mengamati bulan, sebenarnya bulan itu permukaannya gelap. Dalam artian karena bulan itu bukan merupakan bintang, jadi dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Seperti itu, Prof. Kemudian untuk permukaannya tentu saja seperti yang kita ketahui banyak lubang-lubang seperti itu, jadi tidak rata. Tidak sehalus warna apa itu yang diumpamakan seorang wanita gitu ya. Iya, betul, Prof. Jangan mau Anda dikatakan seperti itu. Iya. Wah, berunjung itu apa? Banyak lubang-lubangnya, banyak apa? Iya. Iya, Prof. Sekarang dari apa? Bima Sakti itu yang mendekati kesamaannya dengan bumi itu planet apa ya? Iya, bagaimana, Prof? Ya, mendekati sifat-sifat dari planet itu dengan bumi itu apa? Sehingga kita menyelidiki untuk bertransmigrasi ke planet itu. Nanti bumi kan akan penuh, Pak. Maka kita mencari mungkin di galaksi kita ini ada planet yang bisa kita tempati juga sehingga kita bisa pindah ke Mars. Planet itu. Ya, Mars ya, baik. Siapa ini Muhammad? Baik. Mars itu mirip-mirip. Hanya kelemahannya apa untuk kita tempati? Coba Muhammad Rizki Aulia. Kandungan airnya belum ditemukan, Pak. Kalau suhunya gimana? Suhunya kalau dari laporan NASA udah cukup sesuai. Hanya airnya yang atau bagaimana? Coba yang inti. Katanya dulu itu pernah ada bekas sungai, cuman karena apa nggak tahu ya saya. Di laporan NASA itu disebutkan pernah ditemukan bekas sungai gitu, Pak. Cuman belum diobservasi lagi, Pak. Iya. Sekarang kalau dikatakan mirip-mirip kan lumayan untuk bisa kita melakukan transmigrasi ke Mars. Mars itu. Bagaimana Pak Eko? Ya, kalau faktor kehidupan rasanya ada, tapi memang masih relatif kecil, Bapak. Karena jarak yang mungkin kalau di bumi itu kan ada istilah Goldilocks nih. Goldilocks itu jarak yang paling tepat antara planet dengan matahari, dan itu ternyata sangat mempengaruhi struktur maupun fungsi kehidupan di planet tersebut. Nah, salah satu planet yang paling jaraknya paling tepat sehingga menjadi patokan untuk menentukan jarak benda-benda angkasa yang lain ke matahari kan hanya bumi saja. Jadi disebut dengan Goldilocks namanya. Goldilocks itu jarak yang paling tepat sehingga dampak-dampak panas maupun yang lain itu bisa diterima oleh makhluk hidup. Tapi kalau Mars mungkin bisa, tapi butuh biaya yang sangat besar untuk menciptakan faktor pendukung sehingga manusia atau makhluk hidup bisa tinggal di sana, Bapak. Bagaimana dengan suhunya, Pak? Temperaturnya relatif masih tinggi, Bapak.
apalagi perbedaan siang dan malamnya itu juga masih di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya bisa gitu mungkin ya sangat sulit kalau saya Di melihatnya. rumahnya harus pakai AC yang besar-besar. Mana? Betul ya, jadi terlalu banyak ini faktor pendukungnya yang diperlukan terlalu banyak. Gitu. Ya, gitu loh. Terus planet yang paling jauh yang bikin ribut sehingga paling kecil, paling jauh katanya. Ini nggak dihitung sebagai anggota galaksi. Itu planet apa? Saudara ini, saudara siapa ini? Dela, Bu Dela. Bella ini. Iya, Iya. planet Pluto, Prof. Karena Betul, Pak. mungkin Bukan, Pak. iya, Apa Prof. memang paling jauh letaknya dari Untuk saat ini yang paling jauh letaknya Neptunus, planet Neptunus, Prof. tapi yang sekarang Neptunus bingung saya gimana. Itu kan geger itu. Malah planet itu dihapus dari anggota Iya. ada yang Planet. kelompok yang menghapus dari anggota galaksi kita. Tapi ada Iya. kelompok juga tetap Mempertahankan. karena kita menemukannya juga sulit. Mungkin Pak Eko bisa memberikan masukan. Iya Bapak, terima kasih. Ini saya senang diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan Pluto. Jadi Pluto itu bisa dikategorikan sebagai planet kecil atau dwarf planet namanya. Dan oleh Lembaga Internasional Astronomi (AIU) itu dikatakan sebagai bukan planet karena tidak memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah lintasan orbitnya itu memotong orbit planet yang lain. Sehingga kalau seperti itu maka dia lebih tepat dikatakan sebagai asteroid. Tapi kalau asteroid ternyata dia ukurannya besar. Jadi ukuran Pluto itu di atas asteroid tapi di bawah planet, ngeten Bapak. Dan juga karena lintasan orbitnya itu memotong planet lain, maka dikatakan bukan planet akhirnya. Jadi disebut sebagai dwarf planet atau planet kerdil namanya. Itu kan belum Mas Eko ya, Pak Eko, belum menjadi keputusan ya. Sampun Bapak, sudah mempertahankan keberadaan Pluto juga, ya kan? ya betul. Ada kelompok yang masih mempertahankan, tapi oleh AIU sudah disahkan bahwa Pluto bukan menjadi planet sekarang. Jadi sekarang tinggal 8 planet di tata surya kita. Belum ditemukan lagi. Iya. Gila itu ya. Saya teruskan. Hati-hati kalau ngomong soalnya. Ini Prabowo itu juga ahli astronomi, ahli IPB juga. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini kita akan membahas terkait pemikiran para filsuf tentang bola langit. Jadi matahari adalah bintang ordinal atau star in the foreground, yang mana matahari tersebut tampak besar karena kedekatannya dengan kita. Kemudian menurut teori ilmiah modern, semua planet dan benda tata surya yang pergerakannya di luar angkasa itu diatur oleh gaya gravitasi matahari yang berasal dari matahari itu sendiri. Kemudian planet merupakan bagian terpenting dari alam semesta karena hanya di planet-planet itulah kehidupan manusia yang kita kenal dapat eksis atau hidup. Kemudian ada atau tidaknya bintang lain seperti matahari kita yang dikelilingi oleh planet, kita belum tahu atau kita tidak tahu karena planet itu relatif kecil dan hanya memantulkan cahaya. Jika memang ada, kita tidak dapat melihatnya bahkan melalui teleskop terkuat kita. Selain itu, bintang-bintang di mana matahari kita salah satunya dikelompokkan dalam bentuk spiral ini disebut sebagai galaksi. Para astronom
sekarang berbicara tentang galaksi eksterior, nebula ekstragalaktik, pulau alam semesta, dan bahkan galaksi super. Astronom Kopernikus pada abad ke-16 mengarah pada yang dikenal sebagai pandangan heliosentris atau berpusat pada matahari. Jadi perkembangan pemikiran filsuf mulai berjalan ketika sudah ada pandangan baru terkait pusat dari alam semesta. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu sifat materi. Jadi di sini sama menariknya dengan studi penelitian tentang sifat materi dan energi yang menyelidiki tentang bagian terkecil dunia, materi dapat diartikan sebagai istilah abstrak, konsep yang diterapkan pada setiap atau semua benda fisik yang dapat dibayangkan. Nah, fisik tersebut bisa meliputi warna, bentuk, suara, dan data indera lainnya dari benda-benda fisik. Nah, untuk tindak lanjut dari pembahasan tentang benda-benda fisik ini akan ditemui pada chapter 4. Nah, selama abad ke-6 dan ke-5, manusia tentu menjadi penasaran tentang sifat dunia di mana mereka tinggal. Nah, seorang filsuf yang bernama Demokritus menyatakan bahwa alam semesta ini terdiri atas dua bagian, yakni bagian pertama pleno atau penuh yang terdiri atas atom yang bergerak sendiri dalam jumlah yang tak terbatas dan hanya berbeda dalam ukuran, bentuk, dan kecepatan. Untuk makna untuk itu alam semesta ini merupakan ruang hampa atau void, atau juga bisa kita sebut sebagai ruang kosong. Nah, di sini untuk mengetahui sifat materi dari di mana manusia tinggal itu dapat ditinjau dari beberapa teori. Untuk teori yang pertama yaitu teori atom. John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844 menemukan teori atom. Nah, ahli kimia ini percaya bahwa unsur-unsur itu pasti atau tetap, dan atom-atom dari salah satu unsur itu sama dan tidak dapat dibagi serta tidak dapat dihancurkan. Jadi awal penemuan atom menyatakan bahwa atom adalah unsur terkecil dan sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian melalui dua metode yang mempelajari sifat materi telah berjalan berdampingan, yakni metode analisis kimia dan fisika dengan penggunaan instrumen atau peralatan dan metode perkiraan atau spekulasi matematis dan logis dalam pemeriksaan hipotesis ini. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, penelitian yang cermat dan terperinci yang dilakukan oleh J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Max Planck, W. Heisenberg, Albert Einstein, dan lainnya telah memungkinkan kita untuk menembus ruang antar atom. Artinya, atom tidak lagi menjadi subunit terkecil, tetapi di dalam atom terdapat bagian-bagian lainnya. Nah, atom kalau begitu pendapat John Dalton itu salah ya? Iya, pendapatnya dipatahkan oleh penemuan yang ditemukan oleh J.J. Thomson dan kawan-kawan, Prof. Ya. Apa tidak disempurnakan? Iya, disempurnakan. Disempurnakan. Ya. Jangan terus yang dulu menemukan seperti John Dalton segala itu ya betul juga pada waktu itu, tapi dengan bergeraknya waktu muncul peneliti-peneliti lain dalam fisika misalnya, yaitu J.J. Thomson misalnya, yang mengatakan bahwa atom itu terdiri dari apa gitu. Ya, terdiri dari apa J.J. Thomson itu? J.J. Thomson itu menyatakan bahwa atom itu digambarkan sebagai, waktu saya SMA dulu itu seperti ini, Prof. Seperti bola atau bagian yang terdapat muatan-muatan positif di sekelilingnya, atau yang kita sebut Anda sebagai pernah makan roti proton. kismis? Ya, Prof? Anda pernah makan roti kismis?
Iya, pernah, Prof. Jadi coba jelaskan. Susi Thompson dengan roti kismis itu. Roti kismis. Jadi untuk rotinya itu kita anggap sebagai sebuah atom, kemudian kismisnya itu digambarkan sebagai muatan positifnya, elektronnya, mohon maaf, elektronnya. Jadi tersebar di rotinya itu, Prof. Jadi kismisnya tersebar digambarkan sebagai elektron yang terdapat di dalam atom. Kalau menurut teori atom Bohr, satu atom itu terdiri dari apa? Dibangun oleh apa? Misalnya atom hidrogen. Atom hidrogen berarti terdiri atas satu elektron dan juga satu. Nah ini Pak Eko ini bisa diturunkan ke S1 ini. Ya, kebetulan Bu Dela ini berhadapan dengan ahlinya fisika inti. Prof. Prabowo itu nanti ngajar di fisika apa? Di fisika 4 mesti ketemu lagi nanti tentang fisika inti. Kok masih kayak gitu? Gitu loh. Dimarahi Pak Eko itu. Kembali ke S1. Teori atom Bohr. Jadi takoan itu atom hidrogen 1, ya. Jadi tadi sudah betul, ya. Terdiri dari satu elektron, terus apa? Dan satu proton. Ya, yang mengelilingi protonnya atau elektronnya? Elektronnya, Prof. Oh ya, betul. Itu. Sehingga John Dalton itu sudah disempurnakan tidak cuma oleh Susi Thompson, tapi berbagai ini penemu-penemu, yaitu selanjutnya Ernest Rutherford juga. Ernest Rutherford ini guru besar dari Inggris, ya, dari Inggris yang menemukan bahwa proton ini merupakan inti atom, ya. Nah, terus Niels Bohr tadi itu. Terus Pak Rutherford ini punya mahasiswa namanya Sedgwick. Mahasiswa pasca namanya Sedgwick. Suruh membantu. Membantu karena apa? Tadi kan di pusat atom itu ada proton. Kalau teori atom Bohr kan hanya satu. Tapi kalau atom yang lainnya ada yang dua. Nah ini yang satunya lagi itu apa elektron masuk ke pusat inti atom atau bagaimana? Silahkan. Jadi untuk boleh itu elektron masuk ke pusat atom bersama proton itu boleh. tidak bisa, Prof. Karena inti atom itu sudah tidak terbagi lagi. Jadi jika ada perpindahan muatan dalam hal ini elektron, maka yang Anda harus belajar lagi ya, fisika modern atau apa ya. Ya boleh itu. Terus sana. Baik, Prof. Kemudian setiap atom dianggap sebagai sistem planet kecil di mana satu inti mengandung lebih dari 99,9% dari total massa atom. Nah, jumlah elektron menentukan sifat fisik dan kimia atom. Meskipun dalam keadaan
yang tidak dapat dijelaskan, para ilmuwan cukup yakin bahwa atom itu komposit dan aktif. Kemudian jika ditinjau dari teori kuantum ini dikemukakan awalnya oleh Max Planck pada tahun 1900 dan kemudian dikembangkan oleh Albert Einstein dan ilmuwan lainnya. Menurut teori ini, atom tidak hanya materi dan listrik, tetapi sebuah bentuk energi radiasi dari partikel-partikel yang terpisah. Ketika struktur material seperti elektron yang bergetar atau proton yang memancarkan cahaya, cahaya tersebut keluar sebagai jumlah energi yang pasti. Nah, kuantitas atau jumlah energi tidak selalu sama dan lebih besar untuk gelombang pendek daripada gelombang panjang. Kemudian teori korpuskuler cahaya berarti bahwa cahaya bergerak dalam bentuk partikel material yang kecil dan bergerak cepat. Selanjutnya, yaitu sifat materi jika ditinjau dari teori gelombang. Selama awal abad ke-19, teori ini tidak digunakan dan mendukung teori gelombang cahaya atau gelombang. Bukti tampaknya menunjukkan bahwa cahaya memiliki karakter atom dan bergerak dalam bentuk bandel atau paket atau dalam aliran partikel, seperti peluru yang datang dengan cepat dari senapan mesin. Untuk beberapa tujuan, teori gelombang menjelaskan sifat atom lebih tepat. Namun, untuk tujuan lain, teori kuantum juga dapat digunakan. Sesuatu yang cukup baru dan bahkan mencengangkan dari sudut pandang ilmu objektif beberapa dekade lalu memunculkan prinsip ketidakpastian sebagaimana dikemukakan oleh Werner Heisenberg atau yang sering kita kenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana prinsip ini menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misal posisi dan momentum suatu partikel. Prinsip ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Werner Heisenberg pada tahun 1927. Contohnya, ketika akan menentukan posisi sebuah elektron atau menentukan kecepatannya dengan presisi, kita tidak dapat melakukan pengukuran posisi dan kecepatan yang tampaknya sangat terkait secara bersamaan, sehingga tidak ada dua partikel yang dapat menempati keadaan yang sama atau memiliki kondisi energi potensial. Tadi itu kayak gitu, ya Dela ya. Pertanyaan saya tadi itu apakah elektron boleh masuk? Oh, gitu, Prof. Ya, itu kan melanggar dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Iya, Prof. Baik. Terus Pak Rutherford menugaskan mahasiswa pasca, ya, yaitu yang namanya Sedgwick. Sedgwick membantu meneliti dan menemukan materi, menemukan inti yang bermuatan, inti yang tidak bermuatan tapi punya massa, yang akhirnya disebut dengan neutron, karena netral dia itu. Sehingga karena tidak bermuatan netral, tapi punya massa yang sebesar inti atom hidrogen itu, maka partikel itu disebut neutron yang ditemukan oleh Sedgwick. Setelah itu halangan tadi yang dilarang oleh Heisenberg tadi akhirnya boleh kalau tinggal, tapi dia netral, boleh tinggal bersama dengan proton tadi. Apa begitu? Ya, nah ini saya tidak jawab sendiri. Iya, Prof. Lebih jauh lagi, elektron tampak berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya yang tidak dapat diprediksi. Nah, fisikawan tidak dapat memprediksi kemana elektron akan berpindah atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi barunya.
Selanjutnya, untuk pembahasan ketiga, yakni terkait ruang, waktu, dan relativitas. Nah, dengan tumbuhnya pemikiran yang reflektif, manusia mulai menggunakan istilah ruang dan waktu dengan dua arti yang berbeda, di mana terdapat ruang perseptual, di mana ruang dan waktu masing-masing memiliki dua makna. Yang pertama, yaitu ruang perseptual dan ruang konseptual. Ruang perseptual adalah ruang tempat kita hidup dan bergerak. Misalnya, jarak antara benda dan daerah tempat benda tersebut bergerak. Sedangkan ruang konseptual adalah ruang yang diidealkan dari geometri dan bentuk lain dari matematika. Untuk waktu perseptual adalah waktu yang kita alami dari hari ke hari saat kita bangun di pagi hari, makan, bertemu dengan teman, melanjutkan pekerjaan, dan beristirahat di malam hari. Sedangkan untuk waktu konseptual adalah waktu yang diidealkan dari geometri dan bentuk lain dari matematika. Nah, ruang, waktu, dan relativitas ini jika diperhatikan dari pandangan tradisional, terlepas dari beberapa filsuf seperti Immanuel Kant yang berpendapat bahwa ruang dan waktu tidak ada di dunia luar, tetapi cara di mana pemikiran manusia memandang dan mengatur dunia. Nah, kebanyakan manusia baru-baru ini berpikir bahwa ruang dan waktu adalah hak yang terpisah secara nyata. Ruang diperluas, dan semua elemen ruang memiliki sifat yang sama. Ruang yang diperluas ke segala arah tanpa batas, kecuali akan dihentikan oleh sesuatu yang berbeda dari bentuk ruang dan waktu. Nah, kemudian yang keempat, terkait dengan relativitas, permukaan bumi ini terbatas, namun ia tidak terikat karena ia melengkung kembali pada dirinya sendiri. Tidak ada tepi dan ujung permukaan bumi. Selain ketidakteraturan atau dalam tanda petik kerutan di dekat materi, kelengkungan ruang adalah seragam, sehingga ruang itu berbentuk bola. Kemudian di sini terdapat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah alam semesta berjalan turun? Di sini dalam bahasa Inggrisnya itu running down, atau apakah itu proses kreatif yang berkelanjutan. Nah, pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi mengenai sifat alam semesta, yakni terkait dengan prinsip kekekalan energi. Termasuk dalam hukum pertama termodinamika, berpendapat bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan, tetapi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Namun termodinamika menunjukkan bahwa semua proses yang bekerja sendiri di alam semesta cenderung menuju suhu dan tingkat energi yang sama. Energi tidak hilang, tetapi tidak dapat digunakan jika energi cenderung berpindah dari bentuk yang tersedia ke bentuk yang tidak tersedia. Dikatakan alam semesta sedang Pak Eko. Dalam Bapak. Nah, ini diteruskan atau ditunda ya? Ini sudah jam 12.39. Ditunda saja Bu, karena saya juga setelah ini mengajar lagi. Iya. Ada kelas tinggi. Dan Bapak juga beristirahat. Selanjutnya di minggu depan. Siap. Terus yang chapter 9 dan 10 siapa ya? Halo. Ya, Pak Safri bisa beri informasi yang chapter 9 10? 9 saya, Pak. Pak Safri Milanto ya. 10? Yang untuk 9 Pak Rizky Afnan dan 10 saya Putih Sari, Bapak. Oh, Pak Rizky. Oke. Ya, wes. Kalau sudah selesai, tapi ini Dela menyelesaikan dulu minggu depan. Ya. Setelah itu baru ke chapter 9. Bapak. Saya kira perkuliahan hari ini cukup kan ya Pak Eko ya. Bapak, setuju Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu ya.